Termasuk juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kebersihan itu adalah kuncinya surga. Jadi ketika orang pengen masuk surga, maka dia harus bersih. Bersih apa yang dia makan, bersih apa yang bisa mengalirkan daging dan darahnya, bersih apa yang dia konsumsi. Kalau ada hal-hal yang tidak bersih dia makan, maka dia tidak akan bisa mengharapkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah kapan wabah virus corona ini yang masih terus melanda negara kita akan berakhir. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, akan terjadi di kemudian hari. Yang terpenting adalah buat kita adalah terus berusaha dan meminta kepada Allah. Karena virus corona ini bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi kita yang tidak berbuat zalim pun ikut merasakan imbas daripada itu semua. Seperti ibarat ada satu titik noda yang mengotori baju. Kemudian ketika kita menghilangkan noda itu dari baju, bukan hanya basah sekitar noda itu yang akan kita bersihkan, tapi seluruh baju itu akan kita cuci secara keseluruhan untuk membersihkan satu titik noda. Padahal baju-baju yang lain, posisi-posisi yang lain ada posisi yang tidak kena noda, tidak kotor, tidak bersalah. Tapi dia terkena imbasnya karena dia terkena daripada noda yang ada dalam baju itu. Dan Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Karena itu takutlah kamu kepada satu cobaan yang tidak hanya menimpa, terkena kepada orang yang berbuat zalim saja, tetapi kepada kita yang tidak berbuat zalim juga akan terkena imbas daripada fitnah itu sendiri. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat pedih azabnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu mari kita jaga lingkungan kita. Kita jaga warga dan masyarakat kita, kampung kita, negara kita. Dan kita yakin bahwa wabah ini, penyakit ini yang Allah turunkan, pasti Allah juga akan menurunkan penawarnya. Pasti Allah juga akan menurunkan obatnya. Di mana kata Rasulullah dalam hadisnya Imam Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Bahwa dialah yang menurunkan penyakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pula yang akan menurunkan penawarnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situasi kondisi yang seperti ini, salah satunya adalah untuk menangkal wabah-wabah yang terjadi adalah kita tingkatkan kekuatan doa kita. Karena dengan kekuatan doa inilah yang akan bisa menangkal segala macam wabah yang terjadi. Baik wabah virus corona ataupun wabah-wabah yang lain. Karena tugas kita selama kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan stay home. Tidak bisa melakukan aktivitas di luar, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan transaksi apapun di luar sana. Kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa. Karena buat orang-orang yang tidak berdoa, itulah sebab akan datangnya atau mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan kita tidak berdoa, Allah akan semakin murka. Di mana kata Rasulullah dalam hadisnya dengan At-Tirmizi, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, pasti Allah akan murka kepadanya. Karena itu jangan kita undang murka Allah. Jangan sampai kita mendapatkan kemarahannya Allah. Maka angkat kedua tangan kita dan kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita sering berdoa, maka Dia akan menurunkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu sangat malu jika ada hambanya berdoa, kemudian dibalas dengan balasan yang kosong, dengan balasan yang sifar,
yang balasan yang nol, hampa, tidak dapat apa yang hambanya itu minta. Dan itu tidak mungkin, karena Allah itu sangat malu. Karena itu kita harus yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus yakin bahwa tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuatan doa itulah yang akan menahan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu dari hamba Allah, dari arus bawah minta ke arus atas. Sementara ijabahnya Allah dari atas turun ke bawah. Dari arus bawah naik ke atas, kemudian dari atas turun ke bawah. Dia akan bertemu antara doa dengan ijabah. Ketika qada Allah itu turun ke sini, kemudian ditolak dengan doa, dia akan bisa tidak menimpa orang-orang yang berdoa di bawahnya. Ataupun kalau qada Allah tetap itu akan turun, maka dia akan jatuh dan dialihkan ke tempat yang lain. Inilah kekuatannya doa. Maka tugas kita adalah berdoa terus minta kepada Allah. Sehingga nanti ketika Allah turunkan itu, dia akan bertemu antara ijabah doa dengan doa orang-orang yang memang membutuhkan kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu hal yang harus kita yakini. La yuraddul qada illa bidu'a. Bahwa qadanya Allah, ketentuan Allah itu akan menjadi hilang atau akan tertolak dengan kekuatan doa. Jadi kalau Allah sudah kodokan kita, umpamanya negara kita terkena serang wabah keseluruhannya, dan orang-orang Indonesia semuanya berdoa, mengangkat kedua tangannya, maka wabah itu akan ditolak dengan doa, kemudian dia bisa akan dialihkan ke tempat lain. Atau bisa jadi dia akan kembali lagi. Karena kekuatan itu doa. Begitu dahsyatnya doa yang kita panjatkan. Sehingga Allah sudah menjamin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku. Pasti doa-doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.